Contohnya banyak dari tulisan-tulisan yang hot yang bagus itu. Saya masih umur berapa itu, baru keluar SD sekarang ini SL, langsung ke sini. Suatu ketika ini cerita tidak ada di buku-buku dan tidak pernah diceritakan oleh siapa-siapa. Karena ini rahasia saya. Jadi waktu mondok di sini ini, dulu kiai-kiai itu, Kiai Masuki, Kiai Mahrus itu punya kebun tebu yang luar biasa. Maka kalau Anda baca puisi saya tentang Lirboyo, Anda akan tahu bahwa dulu itu dari Lirboyo sampai ke kota, itu pemandangan itu pohon tebu semua. Suatu ketika saya dengar tebunya Kiai Masuki akan ditebang. Maka saya kumpulkan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya yang istimewa itu. Saya ajak rembukan. Ini kabarnya ini kalau enggak nanti sore ya besok ini tebu-tebunya Kiai mau ditebang. Jadi bagaimana kalau kita ngambil sekarang ya? Yang belum ditebang itu. Setuju. Tapi rahasiakan ini, hanya kita sendiri yang tahu. Kalau ada sampai yang tahu di antara sampean ini, pasti yang membukakan. Awas kalau ada yang buka. Dulu saya itu kawannya Gusmi, jadi semua ya agak takut sedikit. Pengurusnya saja takut ngazir saya kok. Udah. Baru saya jalan, kawan-kawan belum mulai jalan. Saya yang dekat dengan rumahnya Kiai, karena saya di Pondok Mars dulu itu. Nah, lewat gitu dipanggil sama Kiai Masuki, keringetan saya. Mau dicolong tebunya kok manggil-manggil. Gus, mriki Gus. Kiai Masuki itu keistimewaannya boso karo santri ini. Nah, yang menangi Kiai Masuki tahu boso. Kalau kita boso sama kiai kita itu biasa. Ini kiai boso mbek santri ini. Gus mriki Gus. Saya dengan gemetaran datang. Inggih Kiai. Sampean doyan tebu. Wah. Langsung gemetar kamu ayo. Oh, pertanyaannya saya nggak jawab, saya mantuk. Saya teringat kawan-kawan saya yang sudah tinggal menunggu komando saya tadi. Doyan tebu jenengan. Beliau masuk ke rumah, ke dalam. Tak pakai baju. Kiai Masuki sering ote-ote, tidak pakai baju. Masuk ke dalam, keluar mikul sak bongkok tebu. Sak dongon, keluar. Ini Gus, saya pilihkan yang bagus-bagus sebelum ditebang. Ini sekaligus saya ini kurang hormat sama Kiai ini. Tebunya kok mau saya colong. Dan apa namanya, Kiai, saya nggak tahu apa dari mana. Makanya saya bilang ada punya indera keenam. Dan sebetulnya kan gampang saja kalau Kiai model sekarang. Kowe aja nyolongan. Mendingan sih sudah. Aja nyolongan. Dosa gede. Basariku mesti ngono dalil mesti. Ini tidak. Ini kita dikasih sesuatu yang mau saya curi itu. Ada perbedaan antara apa namanya pengajaran dan tarbiyah itu. Maka saya dari dulu mengusulkan, ini pendidikan nasional ini mestinya harus menggabungkan sistem pondok pesantren dengan yang formal sekarang. Jangan nanti pesantren yang niru yang formal itu, dikira itulah sistem pendidikan yang bagus, tambah rusak pondoknya. Tapi sekolah-sekolah itu yang ngambil pendidikan dari pondok pesantren.
sehingga komplit pengajarannya seperti pengajaran sekolah formal, pendidikannya model pendidikan. Kalau diajari saja tapi tidak dididik, akan memproduk orang-orang pinter yang tidak terdidik. Dengan bahasa santrinya, orang pinter yang tidak berakhlak. Lebih baik goblok menurut saya daripada tidak berakhlak.